Baik, pertama-tama kita masuk dulu ke Google. Setelah itu kita ketik canva.com. Setelah itu kita masuk, kita pencet buat desain. Karena di sini kita akan membuat cover buku, saya akan mencari book cover. Kita pilih yang paling bawah, yang potret. Setelah itu kita bisa mengganti warna untuk latar belakang. Di sini ada banyak pilihan warnanya. Ini bisa juga digeser-geser untuk warna yang kita inginkan. Di sini saya akan menggunakan warna coklat muda dan kode warnanya akan saya buat yaitu F6D378. Setelah itu akan muncul warna yang akan kita inginkan, yang akan kita gunakan. Setelah itu kita pencet bagian elemen. Kita bisa mencari elemen yang kita inginkan karena di sini saya akan membuat cover buku tentang gizi, jadi saya akan menggunakan gambar-gambar yang berkaitan dengan gizi atau makanan. Kita ambil, kita pindahkan. Bisa juga cari gizi, ada banyak pilihannya. Kita pencet grafis, banyak pilihan yang tersedia, tinggal dipilih saja yang mana kita mau. Atau kita bisa mengunggah file yang kita punya di laptop. Caranya yaitu kita pencet unggah file, kita pilih gambar yang kita inginkan. Dipastikan gambarnya sudah dihapus ya latar belakangnya. Kita bisa menghapus latar belakangnya melalui Google. Ada banyak web yang tersedia. Setelah itu kita pencet, kita pindahkan. Kita pindahkan lagi sesuai dengan yang kita mau gambarnya. Setelah itu kita susun gambar-gambar ini sesuai dengan yang kita inginkan di mana letaknya. Ini contoh cover buku yang sebelumnya sudah saya buat. Kita akan buat persis seperti ini ya. Kita sesuaikan gambar-gambarnya, letak dan posisinya di mana yang kita inginkan. Bisa kita besarkan juga dengan pencet yang di bawah tadi. Setelah itu kita bisa mengatur transparansi dari gambar yang kita inginkan. Di sini saya akan membuat transparansi gambarnya 80. Ini gambar ini transparansi gambarnya 77. Yang ini transparansinya 77.
bisa kita kecilkan gambarnya ya sesuai dengan yang kita inginkan, bisa dibesar kecilkan ya gambarnya. Setelah itu kita bisa mencari elemen. Saya akan mencari elemen garis. Kita pencet grafis, banyak pilihannya. Di sini saya akan memilih yang ini. Setelah itu kita atur mau sekecil apa yang kita inginkan. Saya kecilin lagi di sini. Kita atur posisinya. Kita bisa ganti warnanya juga, warna dari garisnya. Di sini saya menggunakan warna ini, warna hijau. Kita salin, tempel. Kita susun agar menjadi sebuah garis yang panjang. Setelah itu saya memilih garis ini, saya letak di atas, dan satu lagi saya letak di bagian tengah. Sini bisa kita balik gambarnya, bisa balik vertikal, ada balik horizontal. Di sini saya akan memencet balik vertikal. Setelah itu kita sesuaikan gambarnya, kita paskan. Di sini saya akan menambahkan teks. Sini saya akan menambahkan teks sesuai dengan judul yang akan kita buat. Saya di sini membuat teks gizi. Judul buku ini rencananya saya akan membuat gizi untuk kita. Pertama kita buat untuk kata gizi dulu. Kita sesuaikan judul, letak judulnya. Ini untuk, kita sesuaikan lagi. Dan yang terakhir, gizi untuk keluarga. Kita sesuaikan lagi posisinya. Setelah itu untuk untuk huruf kita bisa ganti fontnya sesuai dengan yang kita mau. Di sini saya menggunakan font Arape, bisa kita tebalkan juga. Semuanya untuk gizi, untuk dan keluarga saya menggunakan font Arape dan ditebalkan juga dan di bold. Kita bisa mengatur ukuran dari font yang kita inginkan. Di sini saya untuk gizi saya menggunakan ukuran font 170. Yang untuk ukuran fontnya 87 dan keluarga ukuran fontnya 142. Dan setelah itu bisa kita sesuaikan posisinya.
sini saya akan menambahkan teks lagi. Bisa kita sesuaikan ya ukuran font yang kita inginkan. Sini saya akan, biasanya kan buku ada nama penulisnya. Di sini saya akan menggunakan nama saya untuk nama penulis. Kita ubah ukuran fontnya yang kita inginkan. Saya di sini menggunakan ukuran font 46 dan fontnya saya mengganti menjadi Gagalin. Kita sesuaikan kecilnya dan kita sesuaikan juga posisinya. Saya akan meletak di dekat garis ini. Saya akan meletak di dekat garis ini untuk nama penulisnya. Setelah itu kita juga bisa mengganti warna. Di sini saya akan membuat semua warnanya menjadi hijau tua mengikuti garis yang tadi kita buat. Setelah itu di sini saya akan mencari elemen garis lagi. Saya akan mengambil ini untuk dijadikan sebagai hiasan. Posisinya bisa kita ubah. Saya akan balik dulu, balik horizontal. Setelah itu bisa kita putar sesuai dengan kita inginkan. Di sini saya akan pakai putarnya 10 derajat. Kita masuk lagi ke proyek yang tadi sudah kita buat. Posisinya diputar 60 derajat. Setelah itu kita sesuaikan. Kita balik vertikal, kita sesuaikan lagi garisnya. Setelah itu kita ganti warnanya menjadi hijau tua mengikuti garis yang tadi. Kita kecilin lagi, pokoknya kita sesuaikanlah sesuai dengan kita inginkan. Sini saya akan mengunggah file karena biar terlihat seperti buku, cover buku gitu ya. Saya menggunakan logo kurikulum ini, kurikulum 2013. Kecilkan, kita sesuaikan, dan saya menggunakan logo Tutwuri Handayani juga. Kita sesuaikan, kita kecilkan. Saya letak di atas sebelah kanan, di atas sebelah kiri maksudnya. Sesuaikan. Itu saya akan menambahkan teks.
Ukurannya saya akan menggunakan 30. Saya akan menulis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017. Kita sesuaikan, kita ratakan paragrafnya sesuai yang dengan kita mau, kita pencet saja. Setelah itu kita sesuaikan posisinya di dekat logo Tuturi Handayani tadi. Nah, ini untuk hasil akhirnya yang setelah kita edit tadi. Saya akan besarkan, saya akan tunjukkan seperti ini ya. Untuk cover buku di bagian depan. Baik, untuk yang kedua di sini saya akan membuat gambar, mengedit gambar ya. Di sini pencet dulu proyek, kita pilih yang proyek yang telah kita buat sebelumnya. Kita pencet tambah halaman dan otomatis sudah muncul halaman polos seperti yang di atasnya. Setelah itu di sini saya akan mencari gambar lingkaran. Di sini kita pencet grafis. Saya di sini akan mencari gambar piring ya. Setelah itu kita pencet grafis, banyak pilihannya di bawah. Saya akan memilih ini, kita pindahkan. Yang tadi kita hapus gambar lingkarannya. Setelah itu kita besarkan gambarnya, kita sesuaikan posisinya. Kita letak di tengah-tengah. Setelah itu saya di sini akan mencari garis, banyak pilihan garis. Saya akan memilih yang ini. Kita besarkan terlebih dahulu supaya gampang melihatnya. Posisinya bisa kita ubah. Posisinya di sini akan saya ubah putarnya 90 derajat. Setelah itu kita sesuaikan posisinya. Sini saya akan mensalin gambar garis tadi. Setelah itu kita tempel, kita gunakan, kita sesuaikan posisinya.
Kita sesuaikan rata atas bawahnya garisnya. Setelah itu kita tempel lagi, posisinya kita ubah putar 30 derajat dan akan menjadi seperti ini. Kita sesuaikan posisinya sesuai dengan kita mau. Untuk melihat detailnya bisa kita besarkan ya di bawah tadi. Sesuaikan, salin, kita tempel supaya lebih memudahkan ya. Setelah itu kita ubah posisinya untuk yang sebelah kanan 120 derajat. Posisinya kita ubah putarnya menjadi 150 derajat untuk yang di sebelah kanan. Kita kecilin, kita paskan dengan bawah lingkarannya ini. Setelah itu kita mencari elemen tanda panah, pilih yang grafis. Setelah itu banyak pilihannya di sini, saya akan memilih yang ini. Posisinya kita ubah putar 120 derajat, setelah itu kita balik vertikal. Bisa juga horizontal, tapi di sini saya akan menggunakan balik vertikal ya tadi. Kita kecilkan, kita sesuaikan. Di sini saya akan mengubah lagi putarnya menjadi 100 derajat. Kita salin, kita tempel gambar panah tadi, kita letak di sebelah kanannya. Terus setelah itu kita balik horizontal. Kita sesuaikan posisinya ya. Kita salin lagi tanda panahnya, kita tempel, kita letak di bagian bawah, kita balik horizontal dan kita sesuaikan posisinya. Kita salin, kita tempel supaya lebih memudahkan. Taruh di sebelah kanan bawah. Setelah itu kita balik vertikal dan hasilnya seperti ini. Setelah itu saya akan mengambil gambar dari unggah file, karena ini tadi cover bukunya mengenai gizi. Di sini saya akan membuat gambar tentang gizi juga. Ini pertama ada gambar lauk, ada ayam, ada telur, kita letak di sini. Setelah itu posisinya bisa kita atur. Saya di sini membuat putar min 40 derajat. Setelah itu kita sesuaikan dengan garisnya, kita besarkan lagi sedikit.
Setelah itu untuk gambar selanjutnya di sini ada buah-buahan. Di sini ada buah apel, jeruk, anggur, dan pisang. Sini akan saya putar posisinya 120 derajat. Kita kecilkan, kita sesuaikan posisinya agar tidak melewati garis yang telah kita buat tadi. Setelah itu selanjutnya makanan pokok ada kentang, roti, jagung, beras, nasi. Posisinya kita ubah, kita putar 30 derajat. Setelah itu kita kecilin, kita sesuaikan sesuai dengan gambar piringnya ya. Setelah itu ada sayur-sayuran. Di sini ada gambar sayur terong, wortel, tomat. Setelah itu kita putar posisinya 30 derajat. Kita kecilin. Kita sesuaikan posisinya mengikuti gambar piring ini. Setelah selesai hasilnya akan seperti ini. Setelah itu saya akan menambahkan teks, tambahkan kotak teks. Kita besarkan fontnya sesuai yang kita inginkan. Sini saya menggunakan font Gagalin. Kita sesuaikan posisinya mengikuti garis panah. Setelah itu kita tambahkan teks lagi. Di sini saya akan membuat keterangan 1/3 dari setengah piring. Ubah, kita tebalkan fontnya, kita tebalkan, kita bold. Saya tambah lagi ukuran fontnya dan kita sesuaikan posisinya sesuai dengan kita mau. Dan hasilnya akan seperti ini ya. Kita salin, terus kita tempel, kita letak di panah yang di sebelah kanan atas. Kita ganti katanya menjadi buah. Setelah itu kita sesuaikan posisinya agar sejajar dengan yang di sampingnya. Setelah itu kita salin kata yang ini, kita tempel, kita pindahkan di bawah kata buah. Kita sesuaikan lagi posisinya. Terus setelah itu kita salin lagi, kita tempel di bagian bawah kiri. Setelah itu kita sesuaikan lagi posisinya, kita ubah katanya menjadi makanan pokok. Kita kecilkan ukuran fontnya sesuai yang dengan kita mau.
Setelah itu kita salin, kita tempel lagi, kita sesuaikan di bawah kata makanan pokok. Setelah itu kita ubah kata-katanya menjadi 2/3 dari setengah piring. Setelah itu kita salin untuk kita letak di bagian bawah kanan, kita tempel, kita ubah kata-katanya menjadi sayur. Kita tempel, kita letak di bawah kata-kata yang telah kita buat tadi. Ini katanya kata buah kita ubah menjadi sayur. Kita ubah menjadi sayuran. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Bisa kita sesuaikan lagi ya. Jika dirasa masih kurang pas, ini hasil akhirnya seperti ini. Kita besarkan, ini lihat hasilnya seperti ini. Ini untuk cover buku yang di bagian depan dan ini untuk gambarnya. Baik, untuk selanjutnya di sini kita akan membuat gambar belakang buku. Di sini pencet tambah halaman. Setelah itu cari elemen grid. Saya akan memilih elemen yang ini. Bisa kita besarkan, kita salin, tempel, sesuaikan posisinya seperti yang kita mau. Kita ratain ya antara garis yang kanan dan yang kiri. Setelah itu salin, tempel untuk memudahkan. Kita letak di bawah, sesuaikan ya garis-garisnya itu. Setelah itu kita tempel lagi, kita letak, kita tempel lagi, kita letak di bawah, tempel lagi, kita letak di sebelah bawah kanan. Hasilnya akan seperti ini ya. Setelah itu saya akan mengambil dari unggah file. Saya akan memilih gambar ini. Saya kecilkan, setelah itu letak di bagian kiri atas. Di paling pojok kita sesuaikan yang seperti yang kita mau. Saya akan membuatnya seperti ini. Setelah itu untuk gambar selanjutnya saya menggunakan gambar ini. Saya kecilkan, sesuaikan posisinya di bawah di bawah kiri saya letak. Setelah itu saya pencet elemen gizi. Saya yang bagian grafis, makanan sehat. Saya memilih gambar yang ini. Saya kecilkan, saya sesuaikan lagi posisinya di sebelah bawah kanan.
Saya juga mengambil gambar yang ini, saya kecilkan, sesuaikan posisinya seperti yang diinginkan. Kita sesuaikan lagi ya posisinya. Setelah itu saya mengambil gambar lagi, gambar yang ini. Kita kecilkan, kita sesuaikan posisinya di bawah kanan. Setelah itu saya akan menambahkan teks, tambahkan kotak teks. Saya sudah menyiapkan kata-katanya untuk cover belakang, ini yang akan saya gunakan. Kita salin saja tinggal. Setelah itu kita tempel di sini. Tempel, setelah itu kita ratakan. Setelah itu bisa kita sesuaikan saja posisinya seperti yang kita mau. Saya akan membuatnya seperti ini untuk paragraf pertama, setelah itu paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Di sini saya akan menggunakan, saya blok dulu kata-katanya tadi. Setelah itu saya akan menggunakan font all standard. Kita ratakan lagi kanan kirinya. Posisinya kita sesuaikan lagi. Hasilnya seperti ini ya. Setelah itu saya akan menambah unggahan file. Karena ini cover buku belakang, biasanya kan di cover buku belakang itu ada ISBN ya. Di sini saya akan menambahkan ISBN, logo ISBN. Saya pindahkan, saya sesuaikan lagi posisinya. Dikecilkan lagi. Setelah itu kita sesuaikan posisi yang kita inginkan. Setelah itu saya akan menambahkan kotak teks lagi. Biasanya kan di bagian cover buku belakang ada penerbit ya. Di sini saya akan menuliskan penerbitnya. Penerbit PT Gramedia
PT Gramedia Pustaka Utama. Gedung Kompas Gramedia lantai 5, Jalan Palmerah Barat 29 sampai 37, Jakarta 10270, www.gpu.gramediapustakautama.com. Setelah itu bisa kita paskan posisinya sesuai yang kita mau. Kita ratakan dahulu. Setelah itu kita ubah fontnya menjadi Bodoni FLF. Saya di sini menggunakan font itu ya. Setelah itu bisa kita tebalkan, kita bold fontnya, kita ratakan lagi posisinya, kita sesuaikan. Untuk hasilnya seperti ini, kita sesuaikan lagi dengan garisnya. Inilah hasil dari cover buku depan. Cover buku depan isi atau gambar yang diedit, dan ini cover buku belakang.